Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas materi mengenai strategi investasi pada obligasi dan saham. Baik, yang pertama materi mengenai obligasi. Jadi apa sih obligasi? Obligasi adalah instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor. Pada dasarnya, ketika investor membeli obligasi, mereka meminjamkan uang kepada penerbit obligasi, baik itu dari pemerintah maupun perusahaan. Sebagai imbalannya, penerbit obligasi berjanji untuk membayar bunga secara berkala atau kupon dan melunasi pokok utang pada saat jatuh tempo. Obligasi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada obligasi pemerintah, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau daerah lain untuk membiayai proyek-proyek publik atau kebutuhan anggaran negara. Contohnya adalah obligasi negara retail atau ORI atau suku retail. Lalu obligasi korporasi. Obligasi ini diterbitkan oleh perusahaan swasta atau BUMN untuk membiayai ekspansi, proyek, atau restrukturasi utang. Lalu terdapat jenis-jenis obligasi. Yang pertama ada yield. Yield ini adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari obligasi yang dihitung berdasarkan harga pembelian dan kupon yang diterima. Yield ini seringkali berbanding terbalik dengan harga obligasi, artinya ketika harga obligasi naik, yield turun, atau ketika obligasi turun, yield naik. Yang kedua ada kupon. Kupon adalah pembayaran bunga yang diberikan kepada pemegang obligasi secara berkala. Biasanya 6 bulan atau setahun sekali. Kupon ini dinyatakan dalam persentase dari nilai nominal obligasi. Lalu yang terakhir ada jatuh tempo. Jatuh tempo adalah tanggal di mana penerbit obligasi harus mengembalikan nilai pokok obligasi kepada investor. Obligasi ini memiliki berbagai periode jatuh tempo, mulai dari jangka pendek yaitu kurang dari 5 tahun hingga jangka panjang lebih dari 10 tahun. Materi selanjutnya mengenai saham. Saham adalah instrumen keuangan yang menunjukkan kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan. Dengan memiliki saham, investor akan menjadi bagian dari pemilik perusahaan tersebut dengan hak-hak tertentu, termasuk hak untuk menerima bagian dari keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen. Saham dibagi menjadi dua. Yang pertama ada saham biasa atau common stock. Pemegang saham biasanya memiliki hak suara dalam rapat pemegang saham dan berhak atas dividen jika perusahaan memutuskan untuk membagikan keuntungan. Namun, jika perusahaan bangkrut, pemegang saham biasa hanya mendapat klaim setelah semua utang perusahaan dilunasi. Lalu yang kedua ada saham preferen atau preference stock. Pemegang saham preferen mendapatkan prioritas dalam pembayaran dividen, biasanya dengan jumlah yang tetap. Namun mereka juga biasanya tidak memiliki hak suara dalam rapat pemegang saham. Dalam kasus likuidasi, mereka juga memiliki prioritas atas aset perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Saham juga diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada dividen. Dividen ini adalah pembagian laba kepada pemegang saham. Untuk saham preferen, dividen seringkali tetap dan dibayarkan secara berkala. Untuk saham biasa, dividen dapat bervariasi tergantung pada kinerja perusahaan dan keputusan manajemen. Lalu terdapat hak suara. Jadi pemegang saham ini biasanya memiliki hak suara dalam keputusan penting perusahaan. Misalnya pemilihan dewan direksi atau persetujuan merger dan akuisisi. Setiap saham biasanya memberikan satu suara. Sebaliknya, pemegang saham preferen umumnya tidak memiliki hak suara. Baik, perkenalkan saya Linda Febriani. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengelolaan risiko. Nah, di slide selanjutnya ada pengelolaan risiko pada obligasi. Yang pertama itu ada diversifikasi. Nah, diversifikasi obligasi ini merupakan pengurangan risiko dengan berinvestasi pada berbagai penerbit dan tenor, melindungi investor dari perubahan pasar yang tidak terduga. Selanjutnya ada pengelolaan risiko obligasi, yaitu stop loss.
Nah, stop loss ini adalah strategi untuk membatasi kerugian dengan menetapkan batas harga jual otomatis saat saham turun. Ini membantu investor menghadapi fluktuasi pasar dan menghindari keputusan emosional akibat hoarding behavior. Selanjutnya ada hedging. Hedging sendiri adalah strategi perlindungan portofolio dengan instrumen derivatif seperti opsi atau future atau mengurangi potensi kerugian tanpa menjual aset utama. Yang terakhir ada rebalancing. Rebalancing ini adalah penyesuaian kembali alokasi aset dalam portofolio untuk menjaga keseimbangan risiko dan keuntungan setelah perubahan nilai aset. Selanjutnya, saya Getsa Tarmiati. Di sini ada resiko obligasi dan saham. Risiko investasi obligasi. Yang pertama ada suku bunga. Ketika suku bunga naik, harga obligasi cenderung turun. Selanjutnya ada kredit. Semakin rendah kualitas kredit dari penerbit obligasi, semakin tinggi risiko kredit yang dihadapi investor. Yang kedua di sini ada obligasi. Yang pertama ada inflasi. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi nilai real pengembalian obligasi. Investor biasanya mengkhawatirkan risiko ini karena bisa menggerus nilai keuntungan yang diperoleh dari obligasi. Yang kedua ada likuiditas. Risiko bahwa obligasi mungkin sulit dijual di pasar sekunder. Likuiditas yang rendah berarti lebih sulit untuk mengubah obligasi menjadi uang tunai tanpa kehilangan nilai. Yang ketiga ada mata uang. Jika Anda berinvestasi dalam obligasi asing, fluktuasi nilai tukar bisa mempengaruhi nilai investasi. Selanjutnya ada risiko saham. Yang pertama ada suku bunga. Kenaikan suku bunga biasanya menekan harga saham turun dan sebaliknya. Data suku bunga dapat diambil dari BI Rate. Yang kedua ada pasar. Risiko yang disebabkan oleh perubahan kondisi ekonomi seperti resesi tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi dan dapat dilihat dari fluktuasi IHSG tahunan. Yang ketiga ada inflasi. Inflasi tinggi menurunkan daya beli investasi. Investor sering meminta tambahan premium untuk mengkompensasi penurunan daya beli. Data inflasi dapat dilihat dari laporan Indeks Harga Konsumen atau IHK. Yang keempat ada bisnis. Ketidakpastian dalam proyeksi pengembalian modal yang diinvestasikan termasuk ketidakpastian pendapatan perusahaan di masa depan. Yang terakhir ada finansial. Risiko meningkat seiring penggunaan utang yang tinggi untuk membiayai perusahaan yang menyebabkan peningkatan kewajiban pembayaran utang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai obligasi, peringkat kredit, dan yield to maturity, serta durasi. Di sini ada definisi dan fungsi. Yang pertama ada definisi dan fungsi dari peringkat kredit. Peringkat kredit merupakan penilaian kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban utang, di mana peringkat kredit sendiri itu merupakan suatu opini dari perusahaan, yang dimana dia sebagai pemeringkat dari pihak independen kepada entitas yang diperingkatkan untuk ditunjukkan sebagai simbol dan dijelaskan dalam metodologi sendiri. Nah, fungsi dari peringkat kredit sendiri itu adalah membantu investor menilai resiko dan menentukan suku bunga. Ada juga kegunaan dari peringkat kredit. Yang pertama itu ada penilaian kelayakan kredit, di mana penilaian kelayakan kredit ini itu merupakan membantu pemberi pinjaman seperti bank atau lembaga keuangan lainnya dalam menilai kelayakan kredit suatu entitas atau individu dengan melihat peringkat kreditnya. Seperti memberi pinjaman dapat mengukur resiko yang mungkin terkait dengan memberikan pinjaman. Serta yang kedua itu ada pendanaan dan penerbitan obligasi. Nah, perusahaan yang ingin mengeluarkan obligasi bisa melakukan peringkat kredit dengan tambahan dari pasar keuangan. Biasanya membutuhkan peringkat kredit sebagai kepercayaan kepada investor bahwa perusahaan memiliki kemampuan membayar kembali utangnya.
Yang kedua ada yield to maturity, di mana itu membantu individu menilai resiko dan menentukan suku bunga. Apa sih maksudnya? Nah, maksudnya itu bisa digunakan untuk menghitung imbal hasil atau tingkat pengembalian atau juga pendapatan yang diperoleh investor, pemegang saham atau pemegang obligasi apabila obligasinya sampai jatuh tempo. Kemudian ada cara untuk menghitung yield to maturity, di mana dia itu dalam kurung return ditambah dalam kurung nilai obligasi sekarang dikurangi nilai obligasi terakhir dibagi tenor obligasi, terus dibagi lagi dengan nilai obligasi terakhir ditambah nilai obligasi sekarang dibagi 2 tutup kurung dikali 100%. Yang terakhir ada durasi. Nah, durasi itu merupakan ukuran sensitivitas harga obligasi terhadap perubahan suku bunga. Maksudnya itu kayak ukuran yang menggambarkan rata-rata waktu yang diperlukan investor untuk menerima arus kas dan sebuah obligasi. Nah, termasuk pembayaran kupon dan pelunasan pokok. Nah, durasi ini tuh juga dikenal sebagai quality duration, yang dimana mencerminkan seberapa lama seorang investor akan mendapatkan kembali investasinya dalam bentuk arus kas. Durasi juga dihitung dalam satuan tahun dan membantu investor memahami jangka waktu pengembalian investasi dan obligasi. Nah, fungsinya itu adalah mengelola resiko suku bunga dalam portofolio investor. Nah, maksudnya itu kayak durasi itu penting gitu. Kenapa? Karena dalam durasi itu ada indikator penting dalam manajemen portofolio. Dengan memahami durasi, investor itu dapat mengatur eksposur mereka terhadap resiko suku bunga dan menyesuaikan strategi investasi sesuai dengan tujuan jangka panjang. Selanjutnya ada saham analisis fundamental, teknikal, dan diversifikasi. Yang selanjutnya itu yang tadi saya bilang, apa sih analisis fundamental ya? Analisis fundamental itu merupakan analisis yang digunakan oleh investor untuk berinvestasi dalam jangka waktu panjang, dimana dengan cara melihat atau mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan. Nah, kondisi ekonomi perusahaan serta kondisi suatu industri dan sektor terkait. Nah, serta analisis terhadap ekonomi mikro dan makro. Nah, analisis dari fundamental ini ada indikator yang digunakan. Nah, salah satu indikatornya itu adalah Erleni percent atau EPS, kemudian ada price to earning ratio yaitu PER, kemudian ada return on equity, biasanya kita sebutnya ROE, kemudian ada return on asset di mana ROA, yang terakhir itu adalah price to a book value. Nah, di sini saya bakalan jelasin salah satunya dari analisis yang tadi saya sebutin, yang sering kita dengar aja, yaitu adalah ROA, return of asset, di mana dia itu adalah sebuah rasio keuangan yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan operasional perusahaan. Nah, di mana ini tuh dia dianalisis berbagai praktisi yang bekerja pada bidang keuangan dan investasi. Tentunya kita harus memahami gitu ya dari ROA itu apa sih gitu perannya itu. Nah, ROA itu kan yang tadi saya bilang, dia itu rasio keuangan yang menunjukkan profitabilitas suatu perusahaan khususnya dalam total aset. Nah, dalam perhitungan ROA itu biasanya rumus yang digunakan akan berfokus kepada komponen nilai aset dalam laporan keuangan. Nah, sehingga secara sederhananya cara menghitung ROA itu secara sederhana dengan membagi pendapatan bersih perusahaan dengan total aset rata-rata dalam 2 periode. Selanjutnya ada bagaimana cara melakukan analisis fundamental. Yang pertama itu adalah top down, yang kedua adalah bottom up. Nah, apa sih top down itu? Nah, top down itu kayak strategi memahami manajemen dan pengambilan keputusan di mana dia itu diarahkan kepada kebijakan dan instruksi berasal dari instruksinya itu berasal dari tingkat tertinggi organisasi. Nah, kemudian itu diteruskan kepada tingkat yang lebih rendah. Nah, dalam pendekatan ini tuh pimpinan puncak memberikan dominan dalam menentukan
arah dan tujuan organisasi. Nah, dalam konteks manajemen proyek pendekatan top down ini melibatkan perencanaan dan perancangan sistem secara keseluruhan terlebih dahulu. Kalau dalam investasi nih ya, keuntungan dari top down itu berupa pemahaman terhadap faktor eksternal. Apa sih maksudnya? Nah, maksudnya itu kayak memberikan pandangan yang lebih luas tentang bagaimana rasio eksternal seperti kebijakan pemerintah atau kondisi ekonomi global dan mempengaruhi suatu sektor atau perusahaan. Nah, yang kedua itu ada dia tuh penentuan prioritas. Nah, dengan menganalisis dari atas ke bawah, itu investor dapat memprioritaskan sektor-sektor yang memiliki peluang besar untuk pertumbuhan sebelum menyelidiki lebih dalam tentang perusahaan individu. Nah, yang ketiga itu ada kayak mengidentifikasi tren, di mana dia tuh pendekatan ini tuh berguna untuk mendeteksi jangka panjang yang mungkin dampak pada keseluruhan pasar. Tapi di top down ini juga ada kekurangan analisisnya, di mana salah satu kelemahannya itu adalah pendekatan itu seringkali mengabaikan kekuatan atau kelemahan spesifik dari suatu perusahaan. Nah, yang terakhir itu ada definisi serta pendekatan dari bottom up. Nah, bottom up itu adalah fokus pada detail yang spesifik ya. Nah, dimana bottom up ini tuh dimulai dari unit-unit kecil seperti perusahaan atau proyek individu. Lalu kita akan menghubungkan temuan tersebut dengan gambaran yang lebih besar gitu. Nah, investor atau analis yang akan memiliki data perusahaan secara mendalam seperti kinerja keuangan, strategi bisnis, serta manajemen produk dan keunggulan kompetitif. Nah, ada juga keuntungan dari analisis bottom up ini. Yang pertama adalah fokus pada fundamental, di mana pendekatannya itu memungkinkan analisis untuk memahami kekuatan dan kelemahan spesifik dari suatu perusahaan. Nah, ini tuh membantu dalam mengidentifikasi perusahaan yang mungkin under value-nya itu rendah gitu, atau memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang meskipun berada dalam industri yang sedang menurun. Terus kemudian ada analisis mendalam, di mana fokusnya itu dia bakal ke detail-detail kecil, kayak investor dapat melakukan analisis dalam mendalam tentang faktor-faktor yang mungkin tidak terlihat dalam analisis top down. Terus juga ada kebisingan makroekonomi, tapi dalam bottom up ini ada juga kekurangan analisisnya, di mana dia itu adalah potensinya itu mengabaikan tren makroekonomi yang dapat mempengaruhi keseluruhan industri atau pasar. Juga perusahaan yang tampaknya kuat secara fundamental mungkin tetap terkena dampak negatif oleh penurunan ekonomi global atau perubahan regulasi yang spesifik. Terus ada juga sih teman-teman sebenarnya kapan penggunaan analisis top down dan bottom ini. Nah, itu tuh tergantung tujuan investasi dan situasi spesifiknya dari seorang investor ya. Dan jika investor pengen kayak melakukan perubahan ekonomi, ingin tahu gitu serta memahami bagaimana sih perubahan ekonomi global atau regional akan mempengaruhi investasi mereka atau enggak. Nah, itu tuh bisa melakukan pendekatan dengan top down, mungkin lebih tepat gitu. Atau pendekatan itu juga bisa berguna ketika mencoba merespon terhadap tren makroekonomi. Sekian yang bisa saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, apa itu analisis teknikal? Analisis teknikal adalah analisis yang mengukur kinerja suatu saham dan arah harga saham di masa depan berdasarkan data histeris pergerakan harga dengan menggunakan grafik dan beberapa indikator tertentu seperti grafik garis, grafik batang, dan grafik lilin. Analisis ini biasanya digunakan oleh investor jangka pendek atau trader untuk bertransaksi saham dalam jangka waktu yang lebih singkat. Selanjutnya, diversifikasi. Diversifikasi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, definisi. Strategi investasi untuk mengurangi risiko dengan menyebar investasi di berbagai saham. Yang kedua, prinsip utama. Jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Manfaatnya mengurangi risiko keseluruhan portofolio, meningkatkan potensi imbal hasil yang stabil. Yang ketiga, metode diversifikasi. Memilih saham dari berbagai sektor industri. Dan yang terakhir, risiko yang dihindari. Mengurangi risiko yang tidak dapat dihindari melalui penyebaran investasi. Selanjutnya, obligasi, analisis fundamental, teknikal, dan diversifikasi. Oke, di sini saya akan melanjutkan
materi tentang analisis fundamental pada obligasi. Di sini, analisis fundamental obligasi berfokus pada faktor-faktor ekonomi dan keuangan yang mempengaruhi harga dan kelayakan investasi suatu obligasi. Ada beberapa faktor analisis, poin-poinnya saya akan jelaskan sedikit di sini, yaitu kesehatan keuangan penerbitan obligasi yang mengacu pada kondisi keuangan perusahaan atau pemerintah yang menerbitkan obligasi. Semakin sehat keuangannya, semakin kecil risiko gagal bayar. Yang kedua yaitu tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga ini berpengaruh terhadap harga obligasi. Jika suku bunga naik, harga obligasi cenderung turun dan sebaliknya. Yang ketiga inflasi. Inflasi yang tinggi dapat mempengaruhi daya beli investor sehingga mempengaruhi imbal hasil obligasi. Yang keempat risiko kredit. Risiko kredit bahwa penerbit obligasi gagal membayar kupon atau pokok pinjaman kepada investor. Yang kelima, stabilitas makroekonomi. Kondisi ekonomi secara keseluruhan termasuk pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal, dan moneter yang dapat mempengaruhi nilai obligasi. Selanjutnya yaitu analisis teknikal pada obligasi. Analisis teknikal menggunakan data historis harga obligasi dan volume perdagangan untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan. Mungkin saya akan memberikan sedikit contohnya. Contoh analisis teknikal pada obligasi yaitu seperti moving average. Jika harga obligasi melewati rata-rata 200 hari dari bawah ke atas, ini bisa jadi sinyal beli. Contoh yang kedua itu volume perdagangan, kenaikan harga dengan volume tinggi menandakan tren positif, sebaliknya penurunan dengan volume tinggi bisa jadi sinyal bersih. Ya, mungkin 2 contoh itu saja yang saya jelaskan. Selanjutnya, diversifikasi obligasi. Di sini ada 3 poin, yaitu definisi, metode diversifikasi, dan risiko yang dihindari. Yang pertama itu definisi. Diversifikasi adalah strategi mengurangi risiko dengan menyebarkan investasi ke berbagai jenis obligasi. Yang kedua itu metode diversifikasi, mengkombinasikan obligasi pemerintah, korporasi, dan munisipal untuk mengurangi risiko spesifik penerbit. Yang ketiga itu risiko yang dihindari, meminimalkan risiko investasi dengan menyebarkan exposure ke berbagai jenis obligasi sehingga tidak bergantung pada satu instrumen